Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Agnes Situmorang dengan NIM 14S21047 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang energi potensial sebagai tugas dari Bapak. Sebelumnya, energi potensial listrik adalah jenis energi yang dimiliki oleh objek yang membawa muatan listrik atau seperti elektron atau proton. Ketika dua muatan listrik bertemu, ada beberapa hal yang terjadi tergantung pada apakah muatan tersebut memiliki tanda yang sama, misalkan positif-positif atau negatif-negatif, atau tanda yang berbeda positif dan negatif. Jika muatan listrik sama, yaitu antara positif dengan positif, atau negatif dengan yang negatif, maka akan saling tolak-menolak. Dan jika muatan listriknya berbeda, maka akan saling tarik-menarik, karena gaya listrik yang terjadi di antara mereka dan potensial energi listrik akan meningkat. Ini berarti semakin dekat mereka mendekati satu sama lain, energi ini bisa digunakan untuk melakukan kerja seperti menggerakkan objek atau menghasilkan listrik. Dari rumus yang ada pada slide ini adalah hasil dari perkalian besar muatan listrik atau Q dengan jarak atau E yang ada di antara muatan-muatan tersebut. Dari penjelasan slide ini yaitu the electric field intensity was defined as the force on a unit test charge at that point where we wish to find the value of the electric field intensity. To move the test charge against the electric field, we have to exert a force equal and opposite in magnitude to that exerted by the field. We must expend energy or do work. To move the charge in the direction of the electric field, our energy expenditure turns out to be negative. We do not do the work the field does. Dari slide yang baru saya baca tersebut menjelaskan bagaimana medan listrik mempengaruhi muatan uji dan bagaimana pekerjaan dan energi terkait dengan pergerakan muatan dalam atau muatan melawan melawan medan listrik. Medan listrik ini memiliki potensi energi yang bisa digunakan atau dilepaskan dalam berbagai situasi tergantung pada arah pergerakan muatan yang diuji. Pada slide ini dijelaskan adalah gaya listrik Fe sama dengan QE. Ketika sebuah muatan Q berada dalam sebuah medan listrik E, ia akan mengalami gaya listrik. Gaya listrik ini dapat dihitung sebagai hasil perkalian muatan Q dengan medan listrik E, seperti yang dinyatakan dalam rumus Fe sama dengan QE. Gaya ini adalah gaya yang bekerja pada muatan Q akibat medan listrik. Selanjutnya adalah komponen gaya dalam arah perpindahan yaitu Fe sama dengan FEL sama dengan F dikali AL sama dengan QE dikali AL. Ketika muatan Q bergerak dalam arah tertentu atau DL, kita hanya perlu mempertimbangkan komponen dari gaya listrik yang sejajar dengan arah pergerakan DL. Ini dinyatakan dalam rumus FEL sama dengan QE dikali AL, di mana AL adalah unit vektor yang menunjukkan arah pergerakan. Yang kemudian adalah gaya yang diterapkan dari luar atau FAPPL sama dengan min QE dikali DL. Untuk memindahkan muatan Q melawan gaya listrik yang bekerja pada muatan tersebut dalam medan listrik, kita harus menerapkan gaya dari luar. Gaya yang diterapkan ini harus memiliki besar yang sama tetapi arah yang berlawanan dengan gaya listrik, yaitu seperti yang dinyatakan dalam rumus FAPPL sama dengan min QE dikali AL.
Kemudian adalah dW sama dengan min QE dikali dL. Ketika muatan Q dipindahkan sejauh dl melawan medan listrik, sumber energi eksternal melakukan kerja pada muatan tersebut. Uh, ini dapat dihitung sebagai hasil perkalian gaya yang diterapkan FAPPL dengan jarak perpindahan atau dl. Dalam hal ini, kerja dilakukan oleh sumber eksternal dan nilainya negatif karena gaya yang diterapkan berlawanan arah dengan pergerakan. Lalu kondisi ketika kerja nol jika E dan L yaitu perpendikular. Jika medan listrik E dan arah pergerakan L saling tegak lurus atau perpendikular, maka maka komponen gaya listrik yang sejajar dengan pergerakan FEL akan nol. Ini berarti tidak ada kerja yang dilakukan oleh medan listrik pada muatan Q. Selama pergerakan tersebut, karena gaya listrik tidak memiliki komponen dalam arah pergerakan. Sebaliknya, kerja yang dilakukan berasal dari gaya yang diterapkan dari luar atau FAPPL. Kemudian adalah untuk memindahkan suatu muatan listrik atau sejauh jarak tertentu yang diperlukan dapat dihitung melalui sebuah proses yang disebut dengan integrasi yang dinyatakan dalam rumus W sama dengan eh, W sama dengan min Q integral init sampai final E dikali dl. Hmm, Ini mengartikan bahwa untuk menghitung total pekerjaan yang dibutuhkan, kita harus menjumlahkan kontribusi pekerjaan kecil dW dari awal init hingga akhir final atau perpindahan. Dalam rumus ini artinya ini kita berarti mengalihkan muatan Q dengan integral dari produk dot antara medan listrik E dan perpindahan kecil dl dan dalam perjalanan eh, muatan tersebut. Lalu yang ini adalah the path must be specified beforehand. Yang artinya itu jalur atau lintasan yang diikuti oleh muatan harus ditentukan sebelumnya. Ini berarti kita harus mengetahui jalur yang diambil oleh muatan dalam medan listrik. Yang kedua adalah the chart is assumed to be at rest at both initial and final position. Yang artinya dalam rumus ini kita diasumsikan bahwa muatan Q berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak baik pada awal maupun akhir perjalanan. Yang terakhir adalah jika hasil pekerjaan W positif, itu berarti kita harus memberikan energi atau melakukan pekerjaan pada muatan Q untuk memindahkannya. Ini mengindikasikan bahwa kita mengeluarkan energi. Dan yang terakhir adalah jika W kurang dari nol, maka sebaliknya. Jika hasil pekerjaan W negatif, itu berarti medan listrik yang melakukan pekerjaan pada muatan Q. Dalam hal ini medan listrik yang akan memberikan energi. Demikianlah hasil sedikit presentasi saya tentang week 4 yaitu energi potensial. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.